tapi setuju banget sama tadi Prilly bilang, yuk kita sekolah setinggi-tingginya. Kalau orang pendidikannya tinggi, edukasinya bagus, nggak akan ada ceritanya kita sibuk ngurusin urusan orang lain gitu kan. Tapi kita punya masalah nih di negara kita di Indonesia. Kalau kita mungkin kita bersyukur ya kita punya fasilitas, kita punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Tapi banyak sekali teman-teman kita dan adik-adik kita di luar sana di daerah-daerah yang mau sekolah aja tuh susah banget kayak gitu. Banyak sekali struggle yang harus dihadapin untuk sekolah. Yuk kita lihat, ini dia ada artikelnya. Menyeberangi sungai dan berjalan 4 km demi sekolah. Ini adik-adik kita yang masih SD. Untuk ke sekolah aja harus jalan kaki 4 kilo, nyebrangin sungai dulu. Kemudian ada hari pertama UNBK SMK di Surabaya, kunci jawaban bocor ke siswa. Ini kasus yang udah bertahun-tahun, banyak sekali kunci jawaban ujian nasional yang bocor. Tanggapan kalian gimana sih tentang pendidikan yang ada di Indonesia? Mungkin dari Tasya dulu. Kalau aku memang ya Indonesia kan luas, mungkin memang masih banyak yang perlu dikembangkan gitu. Cuman ya mungkin orang-orang yang hebat seperti Bang Hotman, seperti Pak Bos, seperti kita yang mungkin memiliki lebih, mungkin kita bisa membantu juga mereka kayak yang tidak punya fasilitas gitu. Bisa apa ya, memberikan tindakan. Jadi jangan melulu tunggu juga. Ini harusnya pemerintah. Mungkin kita yang memiliki rezeki yang lebih bisa menyumbangkan ataupun juga bisa membuat suatu proyek untuk membantu mereka yang kesulitan gitu kan. Tapi ya itu sangat disayangkan ya, pendidikan kita dari mulai fasilitasnya memang masih kurang dan pastinya semoga kedepannya lebih banyak lagi perbaikan infrastruktur yang bisa membangun pendidikan di Indonesia gitu. Kalau menurut kamu Prilly, tanggapan kamu tentang kasus-kasus yang terjadi di ranah pendidikan Indonesia? Sebenarnya kurang lebih sama sih, sebenarnya prihatin banget karena masih banyak banget orang yang susah pengen sekolah dan membuat kita juga jadinya lebih bersyukur kita yang dikasih fasilitas harusnya lebih rajin lagi. Makanya alhamdulillah sekarang aku emang tergabung dalam satu organisasi namanya Rumah Millennials. Kita di situ emang udah berencana ingin membuka kelas-kelas atau sekolah-sekolah gratis dan yang ngajar juga anak-anak kampus, anak-anak kuliah yang mungkin waktu luangnya bisa kita luangkan untuk melakukan hal yang positif. Kita berbagi ilmu kita ke anak-anak yang memang tidak bisa mendapatkan pendidikan karena ekonominya atau karena masalah-masalah yang lain. Jadi ya seperti yang Tasya bilang, jangan ditunggu, ini harusnya pemerintah yang ngelakuin ya. Siapapun yang bisa ngelakuin, siapapun yang bisa melakukan perubahan harusnya bisa merubah itu semua. Ya, gitu. sebenarnya gampang kok, kita nggak harus sibuk-sibuk bangun sekolah, kita bisa ngelakuin dari hal-hal kecil ya. Kayak kita ngajar kalau kita ngeliat anak-anak kecil. Yes, ya, betul. Dan terakhir yang perlu diresapin oleh generasi muda yang nonton acara ini, tulisan adik saya ini saya cukup bangga, yaitu tadi yang mengatakan, dan saya ini sangat berkesan di hati saya, kesempatan itu dijemput, bukan ditunggu. Mungkin saja kesempatan durian runtuh, tapi itu hanya 1 berbanding 1000. What a very beautiful philosophy of life dari seorang artis. Oke, terima kasih Tasya dan juga Prilly. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Hotman Paris Show setiap hari Rabu pukul 8.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di iNews. Saya Lolita Agustin pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Untuk Tasya dan juga Prilly, boleh silakan perform. Ini dia Tasya dan Prilly.